Selamat malam teman-teman semua. Malam Pak William. Malam Ibu Naomi, Ibu Stefanus. Gimana nih kabarnya semua? Baik ya? Tujuan baik Pak. Ya, teman-teman ini kita akan melakukan simulasi tentang pemberian umpan balik. Umpan balik di sini saya berperan sebagai supervisor. Nanti Ibu Naomi nanti sebagai coach dan Pak Stefanus sebagai coachnya. Seperti itu ya. Baik, kita langsung saja. Selamat malam, Ibu Naomi. Selamat malam, Pak. Ya, Ibu, saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya? Iya, Oh, saya dengan siapa, ini Bu, mau coachingnya? melakukan coaching dulu sama Pak Stefanus. Oh, Pak Stefan. Ibu bisa, ini suaranya kecil, Bu. Sama Pak Stefanus. Sudah Ya, kedengaran. oke, oke. Oke, baik. Baik, Bisa Ibu. kedengaran Bu? Eh, Sebelum mungkin Ibu melakukan coaching, ini kira-kira Ibu mau saya amati di bagian mana ya? Yang ingin Ibu kembangkan kompetensi Memberdayakan coaching. memberdayakan coach ya, Bu. Nah, Oh, kalau saat oke. ini Ibu merasa ada di posisi di mana nih? Dari 1 sampai 4. Dua. Di posisi 2. Berarti Ibu biasanya Ya. kasih solusi nih pada coachingnya ya? Ya, Iya. ya. Oke, baik, Bu. Nah, nanti setelah Ibu melakukan coaching, Ibu mau pada posisi mana nih? Akhirnya nanti. Saya 3 atau berharap di 4. 4? Sebisa Luar mungkin biasa. di Baik, 4. Ibu. Eh, saya persilakan Ibu untuk melakukan proses coaching kepada Pak Stefanus dan saya akan mengamati terkait dengan kriteria yang ketiga memberdayakan coaching. Silakan Bu. Terima kasih, Pak, buat waktunya yang sudah diberikan. Selamat malam, Pak Stef. Malam Ibu Naomi. Apa kabar? Tujuan baik Bu. Eh, Semua sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Saya baru bisa menanggapi permintaan Bapak ya, yang melalui uh, pesan yang Bapak sampaikan. Dan di malam hari ini saya boleh berkesempatan bertatap maya dengan Pak Stef untuk kita melakukan coaching ya. Ya, uh, Bapak menghubungi saya ini karena masalahnya apa ya? Karena katanya ada masalah begitu ya. Maksudnya punya masalah gitu ya, yang ingin dicari jalan keluarnya begitu. Iya Bu. Saya punya masalah di sekolah saya. Ini kan saya sekolah baru. Bukan sekolah baru sih. Sebenarnya sudah sekolah lama. Cuman saya baru penempatan di sekolah tersebut. Sehingga saya mesti harus banyak penyesuaian. Nah, namun setelah jalan beberapa bulan, saya melihat anak-anak sekolah yang ada ini, tingkat kehadiran mereka sangat rendah sekali. Sehingga dari jumlah siswa yang tidak terlalu banyak juga, ditambah lagi dengan tingkat kehadiran mereka yang sangat sedikit, membuat saya berpikir kira-kira langkah-langkah seperti apa yang saya harus buat itu yang saya perlu share dengan ibu. Siapa tahu dengan berbicara dengan ibu saya bisa mendapat jalan keluar dari masalah yang sementara saya hadapi ini. Jadi
ini permasalahannya di sekolah ya, tingkat kehadiran mereka yang apa ya, eh, mau dibilang ya tidak aktif ya hadir ya untuk, eh, untuk anak-anak di sekolahnya Bapak ya. Iya, Bu. Ya, sekolahnya sudah lama ya. Sekolahnya sudah lama, Bu. Sudah Sekolah, lama. oh, sekolahnya sudah lama. Oh, Bapak, Bapak ini kan dengar Bapak kan baru baru pindah di situ ya, baru dipindahkan ya. Betul, Bu. Di, Hmm. oh, oke. Berarti selama ini kegiatan pembelajaran di sekolah itu memang tidak pernah berjalan. Ya, Iya, Bu. Memang sebelum saya ke penugasan di sana, sekolah ini sebenarnya sudah lama, sudah di 80-an itu sekolah. Termasuk dia punya bangunan juga sudah dari tahun 80-an sampai sekarang itu masih kami pergunakan. Eh, Medan dan tempat letak geografisnya yang susah dijangkau itu menjadi faktor utama sebenarnya, sehingga tidak ada guru yang mau ditempatkan untuk bertugas di sana. Banyak guru yang sudah pernah ditugaskan di sana, tetapi mereka tidak pernah sampai di daerah itu, sehingga proses belajar mengajar tidak pernah terjadi sebelumnya. Sampai dengan setelah saya penugasan di sana, dari setelah saya selesai guru penggerak di sekolah yang lama, pelantikan kepala sekolah, ditugaskan di sekolah yang baru. Akhirnya saya berusaha untuk pergi, karena begitu saya diperlengkapi di guru penggerak, saya menyadari banyak hal terkait dengan pentingnya pendidikan itu untuk semua, sehingga saya berkeinginan besar untuk harus ada di situ untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab saya. Memang betul, Bu, ketika saya melakukan perjalanan ke situ yang sama sekali saya tidak tahu tempatnya di mana, dengan usaha yang saya lakukan, akhirnya ada satu orang yang bantu saya untuk menuntun saya tiba di kampung itu. Memang untuk sampai ke tempat itu memang setengah mati, susah, medannya susah, harus dilalui dengan dua kali transportasi darat dan sungai ya. Kemudian di sana juga tidak ada sinyal, RRI juga tidak dapat dijangkau di sana, dan tempat itu sangat-sangat terpencil, sehingga itu yang menjadi faktor utama kenapa guru itu tidak bisa betah tinggal di sana. Akses komunikasi untuk media sosial apa segala macam, telepon juga tidak bisa. Nah, itu sempat tidak ada proses belajar mengajar selama kurang lebih 2 tahun. Nah, ketika saya hadir di sana, barulah kegiatan proses belajar mengajar itu mulai berjalan. Nah, setelah saya hadir di situ, saya lihat memang tingkat kehadiran murid itu menjadi persoalan utama saya. Saya tidak persoalkan masalah fasilitas lainnya seperti rumah guru, gedung sekolah, tetapi saya lebih prioritaskan bagaimana siswa ini bisa hadir sepenuhnya di sekolah. Nah, cuman yang menjadi kendala saya saat ini, Bu, kehadiran mereka dari jumlah siswa saya yang 37 itu ya tidak sampai setengahnya bisa hadir di setiap hari. Nah, itu yang ini ya saya sangat apa ya sangat antusias sekali dengan ceritanya Bapak ini ya. Pak Chef luar biasa. Ini kita kembali ke pokok masalahnya yaitu tingkat kehadiran dari siswa ya di sekolah Bapak. Nah, yang mau saya tanyakan di sini Pak, apa eh, ketika Bapak melihat tingkat kehadiran apa eh, siswa di sekolahnya Bapak itu kira-kira apa yang menjadi faktor eh, yang membuat anak-anak ini tidak tidak hadir di sekolah untuk belajar. Kira-kira masalahnya itu apa ya? eh,
banyak hal ya Bu ya, kalau saya melihat eh, salah satu yang mempengaruhinya adalah sebagian besar dari orang tua wali murid itu mereka tidak berdomisili di kampung. Di kampung karena kampung itu dia bertetangga dengan daerah wilayah perusahaan sawit. Daerah perusahaan sawit, sehingga kebanyakan orang tua daripada murid saya ini lebih banyak memilih tinggal di area perusahaan. Nah, sementara anak-anak mereka ada sekolah di kampung. Nah, anak-anak ini mau dan tidak mau harus ikut dengan orang tuanya. Nah, sehingga itu yang menjadi salah satu menjadi faktor yang mempengaruhi sampai anak-anak tidak bisa hadir di sekolah sepenuhnya. Eh, Berarti ini yang menjadi masalahnya ini ya karena orang tua yang tidak tinggal di kampungnya karena kerja ya. Ini masalah juga ya. Eh, Kira-kira ini ya Bapak, ini kan Bapak di situ sudah mengajar ya. Di situ Bapak sudah bisa lihat situasi keadaan apa yang menjadi penyebab anak-anak ini eh, tidak masuk sekolah ya. Faktornya ya salah satunya dari orang tua gitu. Eh, Kira-kira ada strategi apa yang Bapak sudah mungkin pikirkan untuk bisa menarik minat anak untuk eh, hadir untuk belajar di sekolah? Ada beberapa upaya Bu ya yang saya sudah mulai rencanakan buat eh, yang pertama itu dengan membangun komunikasi yang baik, instan dengan pemerintah kampungnya. Pemerintah kampung karena bagaimanapun pemerintah kampung mesti harus terlibat juga menjadi perhatian terhadap pendidikan anak-anak yang ada di kampung itu melalui Bapak Kepala Kampung. Dan itu sudah dikomunikasikan dengan beliau. Kemudian saya juga bekerja sama dengan eh, pihak gereja karena kebetulan di sana itu mayoritas Kristen dan kebetulan saya punya guru tutor itu mereka mempunyai tugas tambahan sebagai majelis di gereja tersebut sehingga lewat pemerintah saya coba merangkul menyampaikan lewat gereja juga sama untuk bersama-sama berkolaborasi melihat pendidikan ini karena pendidikan ini tidak semata-mata hanya tugas tanggung jawab guru saja tetapi peran pemerintah gereja melalui orang tua itu juga sangat penting. Sehingga langkah-langkah itu yang sudah diambil. Kan yang tindakan yang sudah Bapak lakukan untuk itu membangun komunikasi dengan eh, pemerintah di kampung dan juga dari pihak gereja ya. Kalau eh, yang Bapak lakukan untuk anak-anak sekolah atau mungkin dari orang tua, kira-kira ada tidak langkah-langkah atau cara bagaimana yang sudah Bapak pikirkan atau mungkin sudah dilakukan gitu. Ini kan melalui Ya, pemerintah. ya. Memang ketika saya hadir di sana, hal yang pertama saya lakukan adalah mengkomunikasikan tujuan dan maksud kehadiran saya di sana kepada masyarakat semuanya. Kemudian rencana ke depan ini, walaupun kita sudah pertemuan, kami sudah melakukan pertemuan, tapi dengan melihat tingkat kehadiran anak-anak ini masih minim, jadi saya punya rencana untuk melakukan pertemuan kembali, melakukan rapat kembali, baik dari pihak gereja maupun masyarakat melalui kepala kampungnya, untuk melibatkan orang tua hadir di sekolah, untuk membahas, melihat kendala-kendala apa yang harus, yang membuat sehingga tingkat kehadiran anak-anak ini sangat minim. Nah, sehingga saya berharap dengan
pertemuan, dengan rapat yang kami lakukan, itu bisa membantu saya untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang lebih spesifik yang membuat anak-anak sampai tidak hadir ke sekolah. Itu rencananya, Bu. Nah, ini saya tanya dari segi anak-anak ya. Dari segi anak-anak, kira-kira Bapak sudah apa terpikirkan atau sudah merencanakan apa cara atau strategi yang nanti akan Bapak lakukan saat di sekolah ya untuk menarik minat belajar anak-anak gitu. Kalau untuk kegiatan kita di sekolah, jelas kita masih namanya saya baru ya Bu ya di situ, tetap berusaha sedang berbenah lah. Istilahnya saya mulai dari nol. Karena bukan saya melanjutkan, tetapi saya hadir di situ itu terkesan seperti memulai dari nol. Karena apapun baik fasilitas apa segala macam, bahkan siswa-siswa saya yang sekarang ada itu dari pendataan yang saya lakukan ketika saya hadir pertama. Bukan saya meneruskan dari teman-teman yang sebelumnya. Sehingga ini saya rasa memang agak sulit. Tetapi dengan usaha dan kerjasama dengan teman-teman guru, salah satunya yang direncanakan adalah melakukan kegiatan-kegiatan di dalam lingkungan sekolah. Misalnya, untuk meningkatkan minat kehadiran mereka dengan membuat kegiatan seperti lomba-lomba, permainan, di bidang olahraga, sehingga dengan adanya kegiatan di lingkungan sekolah, saya hanya berharap anak-anak yang selama ini tidak mau datang ke sekolah akan tertarik karena adanya dengan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Itu rencananya, Bu. Sudah direncanakan ya mengenai kegiatan-kegiatan itu. Kalau dari segi kegiatan pembelajaran ya, kira-kira mungkin Bapak sudah ini kan tadi Bapak kan sudah dari guru penggerak ya kan, dari guru penggerak pasti sudah ada rencana-rencana ini ya. Sudah ada rencana-rencana yang disiapkan untuk dalam pembelajarannya di kelas ini. Apa yang sudah Bapak rancangkan untuk bisa menarik minat belajar anak-anak supaya memancing anak-anak ini untuk bisa hadir di sekolah. Mungkin hal yang pertama yang saya harus lakukan, Bu, ya berbenah ya. Saya lebih fokus ke guru-gurunya dulu karena memang saya punya guru-guru itu tutor ya. Masyarakat sendiri yang ada di kampung itu tinggal di situ, tetapi mereka tidak punya tidak bisa menjalankan proses belajar mengajar di sekolah, walaupun mereka ada di kampung. Sehingga saya sangat merasa perlu melakukan pelatihan, membimbing mereka, memberdayakan rekan-rekan guru ini sebelum kami kerja. Karena kalau saya sendiri langsung terjun ke anak-anak, saya kira tidak bisa, karena saya sendiri. Jadi saya mesti harus berbenah dari dalam diri sekolah dulu, teman-teman guru yang ada, saya berdayakan dulu, kemudian supaya kita bisa berbagi peran. Ya, guru si A nanti perannya anak kelas ini, karena memang anak-anak ini sudah lama tidak sekolah. Jadi saya berpikir ini penting untuk dilakukan. Nanti setelah dimantapkan gurunya dulu, ilmu yang saya punya, cara menghadapi anak, strategi apa yang harus kita pakai, ditularkan dulu ke guru-gurunya, baru kami bersama-sama berkolaborasi untuk kembali lagi untuk berhadapan dengan anak-anak supaya dengan proses kegiatan pembelajaran yang kami lakukan itu menjadi daya tarik bagi anak-anak yang tidak hadir di sekolah. Misalnya pola pembelajarannya dengan berdiferensiasi supaya tidak fokus pada satu model pembelajaran, tidak fokus pada satu metode yang membosankan, tetapi memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah supaya anak-anak tidak rasa jenuh, ya, tidak rasa jenuh. Seperti yang pernah saya janjikan ke mereka, kalau kita punya jaringan, kita bisa nonton setiap malam minggu, kita bisa nonton YouTube, kita bisa lihat orang-orang di Jawa situ pola belajarnya bagaimana.
memang beberapa kali sudah pernah untuk kasih tunjuk, mereka sangat antusias melihat itu. Jadi mungkin langkah-langkah seperti itu yang saya akan lakukan. Dan tadi mengawalinya ya harus membenahi dulu guru-guru yang ada di sekolah ya. Kira-kira kapan waktunya ya? Ya, itu secepatnya, Bu. Secepatnya sebelum, ini kan sudah akhir tahun ajaran ya. Jadi saya punya rencana ini, habis kegiatan ini nanti masuk, sebelum masuk kita di tahun ajaran baru itu sudah mulai dilakukan. Supaya di tahun ajaran baru itu semua kita mulai baru, semangat baru, pola yang baru dengan anak-anak yang dipercayakan untuk kita bimbing dan tuntun. Ya, luar biasa ya. Ini perjuangan guru-guru ini. Guru-guru hebat ya, guru-guru yang luar biasa. Berarti sebelum sebelum masuk tahun ajaran baru ini Bapak sudah mulai ya, melakukan apa ya, komunikasi dengan guru-guru, dengan teman-teman guru yang ada ya, untuk kembali mulai segala sesuatu yang baru di sekolahnya Bapak ya. Ya, luar biasa. Ini waktunya sebelum tahun ajaran baru ya. Berarti kalau sudah melakukan kegiatan, saya tunggu waktunya, infonya ya. Baik, Bu, Kalau baik, sudah ada, baik. Nanti saya berkabar lagi ke Ibu, ya. Karena saya sesungguhnya itu banyak masalah, Bu, yang harus diselesaikan. Nanti saya baik terapkan oke, ini dulu, siap. nanti selanjutnya saya akan informasi ke Ibu supaya kapan Ibu ada waktu supaya saya bisa berbagi masalah yang lain lagi kepada Ibu. Ya. Saya juga penasaran model informasi yang baru. Oke, baik. Terima kasih ya Pak. Saya sudah. Baik, sama-sama Ibu. Terima kasih. Oke. Ya. Kembali ke Pak William. Oke, terima kasih Bu Naomi dan Pak Stefanus. Proses coaching yang luar biasa. Ya, saya langsung saja. Tadi kan Ibu pengennya ini saya amati bagian memberdayakan coach ya. Mungkin Ya. saya ingin tahu nih, menurut Ibu sendiri nih, bagaimana proses coaching yang Ibu lakukan? Ya. Ya, dengar dengar ceritanya Pak Stef ini, rasanya ini bagaimana ya, kayak penasaran gitu. Pengen pengen rasanya, wah ini harus begini gini ini. Tapi ya kita kembali pada apa yang menjadi patokan saya di sini ya, di mana saya ya harus memberdayakan coach, bukan, jadi saya tidak yang harus saya tingkatkan itu bagaimana untuk tidak memberikan solusi ya, atau tidak memberikan jalan keluar. Jadi saya ya coba untuk menahan, dan ya saya bisa untuk tidak memberikan solusi gitu. Ya, dari 2, 3, dan 4 itu Ibu ada di mana itu? Rasa-rasanya Ibu ada di mana Saya posisi? bilang ya, Yang kalau jelas saya bukan bilang 2 ya ya, Bu? 4 ya? ya kan sudah tidak memberi solusi lagi. Ya, baik Ibu. Terima kasih sebelumnya, saya sampaikan Ibu luar biasa. Begitupun coachingnya luar biasa sudah. Eh, jadi Ibu pengen mendengar ini apa tanggapan saya? Ya, Walaupun jadi ada sedikit masukan, tambahan-tambahan saya terima, karena itu ya, sebagai bahan koreksian saya. baik Ibu. Secara keseluruhan sudah bagus Bu. Mulai dari Ibu bisa mengidentifikasi, menyampaikan apa tujuan dari pembicaraan coaching, Ibu sudah menggali informasi, lalu bagaimana Ibu se apa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Pak Stefanus coaching itu memaparkan apa yang baiknya sudah direncanakan, yang dilaksanakan, tapi juga yang belum dilaksanakan masih dalam rencana. Itu sesuatu yang saya kira luar biasa Ibu sudah bisa menggali itu, dan tentu Ibu sudah tidak ada lagi pada posisi 2, tetapi sudah ada di posisi 4, Bu.
Ibu sudah bisa memberdayakan Koci dengan Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat dia bercerita, mengeluarkan potensi kemampuannya. Itu yang saya amati, Bu. Eh, Kemudian Ibu mungkin karena tadi sebenarnya banyak apa rencana-rencana ataupun aset-aset kekuatan yang dimiliki oleh Koci Ibu itu sebenarnya masih bisa digali, dan tapi dalam berjalannya waktu ke depan ini Ibu masih punya waktu untuk berlatih, kita semua bisa berlatih, terutama nanti dalam menerapkannya pada pendampingan nanti pada calon guru penggerak. Jadi sekali lagi Ibu luar biasa, mari sama-sama tetap semangat ya Bu, kita sama-sama belajar, ya yakin kita pasti bisa. Begitu. Demikian Ibu. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam, Bu. Ya. Terima kasih juga Pak Bantu. Terima kasih Pak Stefanus.